Teman karena Allah, lain karena anakmu, lain karena selisih dunia. Maka nanti ada orang ashabul akan nunggu tuh ashabul a'raf. Nanti akan ada bab khusus ashabul a'raf. Kalau ulama berbeda pendapat siapa itu ashabul a'raf. Tapi pendapat pertama adalah mereka yang amal baik dan amal buruknya sama persis seimbang. Dia akan menunggu orang-orang yang akan membantu dia, termasuk syafaat. Pantas dia mendapat syafaat dari Rasulullah SAW saat itu. Juga nanti dibuka peluang untuk interupsi dari kebaikan dan keburukan ini. Dia punya tanggung jawab tidak? Misalkan ada nggak kezalimannya dulu, di samping perbuatan buruk pribadinya, kezaliman kepada orang lain, ada enggak kebaikannya kepada orang lain? Dia bagian dari amal jariyah yang mengalir, nanti dikonfrontasikan mana yang lebih banyak, itu tanggung jawab maksiatnya atau tanggung jawab pahalanya. Di sidang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua, al-mukhallatu. Interupsi sebentar. Menurut Imam Ahmad, nanti kita manusia dibangkitkan dalam tiga kondisi. Ketika dibangkitkan tiga kondisi. Satu, firqatul agniya bil amalis shalihah. Satu, kelompok orang kaya yang sholih. Orang kaya yang sholih. Yang kedua, firqatul fuqara, kelompok orang-orang fakir. Tidak akan keluar dari sini. Kelompok orang-orang fakir. Kenapa orang-orang fakir tidak ada sifat as-sholihnya? Kenapa? Kaidahnya rata-rata orang fakir itu ditinggikan derajatnya oleh Allah dan Rasul di dalam Al-Quran dan hadis. Orang fakir itu, makanya sebagian besar penghuni surga itu orang fakir. Jadi nggak ada sifat as-sholihannya. Yang pertama orang kaya yang sholih, karena rata-rata orang kaya itu nggak sholih. Kaitannya dengan apa? Sifat bakhil dan sahih yang melekat dalam diri orang kaya. Itu makanya ada sifatnya orang kaya yang sholih. Kalau orang fakir nggak perlu sifat sholih, karena rata-rata orang fakir sholih. Yang ketiga, firqatul agniya summa yasiruna fuqara mafalis. Bangkit yang ketiga itu orang kaya yang bangkrut. Dia tadinya kaya, yasiruna fuqara mafalis bisa ditabi'an. Dia menjadi orang yang bangkrut karena banyak dosa-dosa adaminya. Jadi beda, ada orang fakir dari takdir Allah, memang dia Allah ciptakan fakir secara takdir. Nggak perlu sifat sholih. Karena sebagian besar orang fakir itu di dalam surga. Atau orang kaya ada sifatnya, harus al-agniya sholihah, orang kaya yang sholih. Karena yang ketiga ada orang kaya yang menjadi fakir bukan karena takdir dari Allah, karena dia di akhirat nanti ketika dibangkitkan menjadi fakir, tadinya kaya dengan amal menjadi fakir karena banyak dosa-dosa adaminya. Muflis, dia bangkrut. Namun ibu-ibu mendengar orang-orang fakir banyak di surga, berapa yang bengar apa yang fakir? Yang solid tadinya. Bengar dari solid. Bengar anu henteu karena aya orang fakir henteu solid, tapi kebanyakan orang fakir itu solid.
Rata-rata kesolihannya itu karena hak adami dan sifat kesyukuran dia. Bersyukur atas qada dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Sufyan Ats-Tsauri, innaka antalqiyallaha, sesungguhnya engkau akan bertemu dengan Allah. Dengarkan. Ini luar biasa. Bisa berina dzanban. Sesungguhnya bila engkau bertemu dengan Allah dengan membawa 70 dosa, bima bainaka wa bainahu. Urang teh ketika menghadap Allah mawa dosa 70 dosa urang jeung Allah Subhanahu wa taala. Ayat 70. Eta teh ahwamu lebih ringan. Alaika bikeun engkau min antalqahu bizanbin wahidin bima bainaka wa bainal ibad. Masyaallah. Jadi mu urang kapanggih jeung Allah ke di akhirat mawa 70 dosa antara urang jeung Allah lebih ringan daripada mawa dosa urang jeung hamba hiji. Paham? 70 dosa jeung Allah ringan buat kita daripada satu dosa jeung sesama urang. Masya Allah. 1 banding 70. 1 banding 70. Makanya hade entong nganyarikeun batur ku akhlak-akhlak nu tidak sesuai dengan syariat. Ulah sampai rugi. Nyarekan batur, mencaci maki, nuduh, fitnah, adu domba, sampai batur menjadi berkelahi, berselisih karena lisan-lisan kurang tepas. Eta satu dosa eta berbanding 70 jeung dosa urang antara urang jeung Allah Subhanahu wa taala. Mizan urang dosa jeung Allah gampang ku Allah dihampura walaupun 70 dina mizan. Mun jeung Allah urusanana, tapi jeung hamba teu bisa. Hese. Ngaikhlasskeun ngaridokeun. Makanya tadi orang kaya nu bangkrut dina amalna karena banyak hak adami. Makanya orang perlu belajar netral. Seperti lamun jelema rek umroh jeung haji, kan deg-degan di dieu. Sieun nya sieun aya amal dibalas kitu. Jadi urang kudu netral teh. Husnuzon oge hati-hati. Motivasi positif hati-hati. Batur daharna teungeunna. Teungeunna daharna nya. Ayeuna mah urang alhamdulillah urang mangeuna oper eta teh. Eta teh kadang-kadang berlebihan jadi sombong gitu. Di dieu teungeunna ku Allah subhanana eta. Dan geus overdosis urang bersyukurna. Sabab menyinggung orang lain. Tuh saya mah enak terus alhamdulillah sombong. Isu kana teh teungeunna daharna. Nah tadi paksa. Aya nu kitu soal. Jadi orang belajar netral perasaan, netral. Ulah aya suudzon, tidak ada segala macam. Ar-rafas wal fusuq. Masya Allah, luar biasa orang bijak. Hada sahihun, seorang Imam Al-Qurtubi, semua penjelasan ini sahih, benar adanya. Li'anna Allah ghaniyun, sesungguhnya Allah itu maha kaya, karimun bageuran, wa Adam yang urang manusia fakirun miskinun, urang teh fakir, miskin, muhtajun bidalikal yaum ila hasanah. Urang teh harita di poe kiamat butuh kealusan. Yang bau bihasayiatun, yang bisa menandingi keburukan-keburukan urang. Allah maha kaya, Allah maha berkah. Masya Allah. Kumaha orang kafir wa amal kafir fa innahu yudau kufruhu bil kafatil madlama wa la yujadu lahu hasanatun tudau bil kafatil ukhra fatabqa faridatun li firadi bima wa khuluwiha anil khair. Pas orang kafir ditimbang
disimpen keburukan-keburukan anak dina lempengan anu poe niratul madlamah di media aya naon qasa al-bariqatul khali qasa langsung jeblok karena qasa orang kafir fayaqulullahu bihim ilan nar wa yu'adzabu kullu wahidin minhum biqadri awzarihi wa asami. Maka diperintahkan orang kafir itu langsung menuju neraka dan disiksa setiap satu orang kafir itu sesuai dengan dosa-dosanya. Karena kan orang kafir punya dosa, kayak orang-orang Yahudi Israel. Dia sudah kafir, jahat deh di Palestina. Eta azabnya tambah berat. Udah dosa kekafirannya dan dosa kejahatan manusiawi. Masya Allah. Terakhir, bagaimana penjelasan orang bertakwa? Wa ammal muttaqun fa inna sigharuhum tukfaru bi tinabihimul kaba'ir wa yu'maru bihim ilal jannah. Kalau orang bertakwa ditimbang tapi dia tidak memiliki dosa besar, maka dosa-dosa kecilnya diampuni oleh Allah karena dia sudah menghindarkan dari dosa besar. Maka diampuni dosa kecilnya. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan dosa besar. Langsung diampuni oleh Allah. Langsung. Wa yu'maru bihim ilal jannah. Dan diperintahkan malaikat untuk membawanya ke surga. Makanya kita berjuang untuk menghindari dosa kecil, apalagi dosa besar. Separah apapun kita berdosa, terus berdosa sama Allah. Jangan berhenti istighfar terus. Dosa istighfar. Hayo terus dosa istighfar. Sampai datang hidayah taufik, kita tidak melakukan dosa-dosa kecil lagi secara sengaja. Nah, ini penjelasan tentang mizan kaitan dengan 3 golongan nanti pada hari kiamat. Masih ada bersambung ternyata 1 pekan lagi tentang ashabul a'raf. Siapa saja yang tergolong ashabul a'raf? Orang-orang yang ditangguhkan masuk surganya. 1 tafsir itu. Tetapi ulama yang lain berpendapat ada makna lain dari ashabul a'raf. Apa saja? Itu pekan yang akan datang insyaallah. Karena ada banyak sekali tafsir ulama tentang ashabul a'raf. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saja yang bisa kita sampaikan di kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya sampaikan hari ini ada masukan 1 juta dari Bu Heri, Teh Hafso sama Hanifah sama ini Pak Haji Acep bareng-bareng. Nanti untuk catat ya. Hadirin rahimakumullah, terakhir kita sudah membuat 3 stempel yayasan. Konsepnya beda. Stempel majelis taklim ibu-ibu dan stempel pondok pesantren. 3 stempel. Dua-dua ini dibawa yayasan. Contoh, ibu-ibu mau aktif, mau galang dana untuk yatim bulan Muharram nanti. Bikin acara-acara yang simpel dan jadi evaluasi buat kita. Contoh misalkan, saya tawarkan acara untuk misalkan santunan yatim bulan Muharram yang akan datang. Mandiri dari kita. Bikin acara barbecue, barang bekas berkualitas. Ibu-ibu yang di rumahnya punya baju-baju yang masih bagus, yang gak dipakai, kumpulkan di panitia. Bentuk kepanitiaan, siapa ketuanya, staf bendaharanya, kumpulkan semuanya, tentukan harinya, undang majelis taklim JPASI, warung borong dan Jembat tentu saja itu untuk beli dengan harga murah. Misalkan baju ini
Terus pakai ya, tapi masih bagus. Dijualnya dari mulai harga 50.000 atau 25.000. Kerudung harganya 10.000. Yang terjangkau sama masyarakat bawah 5.000 itu. Uangnya dikumpulkan buat santunan yatim bulan depan. Kayak gitu. Pasti ibu pada jajal-jajal bajunya 5. Ayah mau para kakek yang aja nih, 10 tahun. Terus bawa hapok mana? Alungkan jadi-jadian, gitu. Nah ini program majelis taklim. Nanti suratnya buat ibu-ibu, nanti ditandatangan disetujui yayasan, itu ketuanya siapa, jadi langsung udah. Atau mau di sini saja untuk masyarakat bawah di kita saja, mungkin yang ingin ganti baju, tapi untuk kebutuhan yang lebih pokok lebih banyak dari beli baju, makanya kejangkau dari mulai 5.000, 10.000, 15.000. Saya pernah merasakan ini di Alia, masjid At-Taqwa Alia. Dan itu luar biasa peminatnya. Tas, segala macam, tas, sendal, sepatu, segala macam bu. Anu geus ngaharinan imah murah, keluar tampung, sedekahkeun ka panitia, dijual ke panitia, uangnya untuk yatim. Santunan yatim, gitu. Jaket, naon, peci, segala macam, anu geus pakai tapi masih bagus. Contoh kegiatan mandiri, inovatif, dan tidak mengandalkan orang lain, kita saja bekerja. Dan itu apa? Sekaligus apa? Meringankan hisab harta orang di jero lamari. Meringankan hisab baju kita. Khawatir ada yang tadi pakai-pakai, ku batur maka pakai, namun di keluarga kurang pakai, dan geus bosan. Ieu deui. Akhirnya disingkirkan, melinu anyar, patutupan terus tidak jalan lamari, tekap pakai. Contoh itu salah contoh, gitu ya. Jadi kita punya 3 stempel. Nanti saya serahkan ketika nanti ada kepengurusan, saya serahkan stempelnya nanti dipegang oleh ketua, ya, ketua majelis taklimnya. Gitu. Tapi dengan tetap ada stempel dari yayasan, supaya nanti ketika cari donasi lebih kuat, karena kita punya akta notaris. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita rahmat dan ridhonya dalam langkah-langkah kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup akhir hayat hidup kita dengan husnul